Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Ilvana. Saya dari kelas PIAUD A. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Busdur Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengajar berpuasa dan moderasi beragama untuk anak TK dan anak RA. Oke, sekarang kita simak materinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut materinya ya. Yang pertama yaitu tentang mengajari anak untuk berpuasa sejak kecil. Mengajari anak untuk berpuasa sejak kecil itu teman-teman memang baik, tetapi orang tua juga perlu jeli apa saja yang wajib diperhatikan supaya puasa tetap berjalan secara aman dan lancar bagi kondisi fisik dan psikisnya ya. Meskipun susah-susah mudah, mengajar anak berpuasa sejak kecil pun sangat penting dilakukan oleh orang tua dan untuk membangun karakter positif dalam hal religius dan agamanya. Mengajarkan anak untuk berpuasa tidaklah persoalan yang mudah, namun terdapat banyak sekali masalah yang dijumpai oleh orang tua saat mengajarkan anaknya untuk berpuasa. Bahkan, tidak jarang masalah yang terjadi berasal dari sikap orang tua yang separuh hati dalam mengajarkan anak untuk berpuasa. Kemudian, supaya anak tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengajar anak untuk berpuasa, ada baiknya Anda perlu mengetahui alasan betapa pentingnya mengajarkan anak berpuasa. Berdasarkan sebuah penelitian, setiap anak itu yang belajar berpuasa bermanfaat untuk menjaga kesehatan secara psikis anak, secara fisik, ma- secara fisik anak berpuasa juga baik untuk pembentukan mental anak bagi masa depannya kelak. Kemudian, mengapa berpuasa itu baik untuk anak ya? Ini saya jelaskan ya. Berpuasa pada hakikatnya itu untuk menahan diri. Menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, itu tuh dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Karena dalam Islam sudah ditentukan ya, dari pagi sampai maghrib. Menahan diri ini adalah salah satu latihan mental yang sangat penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu percaya diri. Kemampuan menahan diri atau menunda kepuasan dengan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian, mengajarkan kepada anak untuk berpuasa sejak kecil. Berpuasa adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh setiap umat muslim, oke? Puasa berdasarkan istilah yaitu keadaan untuk menahan diri dari lapar, dari dahaga, dan juga dari hawa nafsu dengan tidak boleh makan, tidak boleh minum, serta serta melakukan berbagai hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kegiatan berpuasa ini dimulai dari kumandang adzan subuh sampai dengan adzan maghrib tiba. Jadi teman-teman, nanti mengajarkan ke anaknya kalau sudah terdengar adzan maghrib maka itu baru boleh berbuka puasa, oke? Kegiatan berpuasa ini wajib ditanamkan kepada anak-anak mulai dari kecil, sebab jika anak telah mulai terbiasa melakukan ibadah puasa dalam satu hari penuh, maka seorang anak ketika dewasa akan lebih siap untuk menjalankan ibadah puasanya. Jadi kalau sudah terbiasa dari kecil, maka ketika dewasa itu sudah terbiasa ya, jadi nggak akan keberatan gitu teman-teman. Selagi masih umur belia, sebagai orang tua, Anda wajib mengajarkan dan melatih anak untuk belajar berpuasa. Jadi dari kecil sudah diajarkan untuk berpuasa, walaupun itu dari duhur, nanti baru ke maghrib, oke? Sekalipun tidak adanya patokan usia, yang pasti untuk mengajari anak puasa. Dan sekalipun tidak adanya kewajiban untuk anak dalam menjalani ibadah puasa. Akan tetapi, melatih anak berpuasa sebaiknya dilakukan sejak kecil, di usia 3 sampai 5 tahun. Anak akan mengalami fase perkembangan kognitif anak mulai memahami puasa untuk tidak makan, untuk tidak minum, gitu ya. Setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menahan lapar dan haus. Walaupun begitu, telah menjadi kewajiban bagi orang tua dalam memberikan rasa senang untuk anak dalam menjalani puasa. Kemudian, cara mengajari anak berpuasa.
Cara mengajari anak berpuasa pada anak kecil tersebut bertujuan supaya anak ketika menginjak masa puber dan wajib untuk menjalankan puasa Ramadan, anak telah terbiasa menjalankan puasa dengan baik. Memperkenalkan ibadah puasa bukanlah persoalan yang mudah, teman-teman. Akan tetapi, ini adalah satu tanggung jawab Anda sebagai orang tua untuk mengajarkan anaknya puasa secara perlahan dan bertahap. Melakukan stimulasi terhadap anak sejak kecil ini sangat penting dilakukan oleh orang tua supaya menjadi bekal untuk anak tumbuh dengan karakter positif dalam hal religius atau agamanya. Sebagai guru pertama bagi anak di kehidupannya, anak wajib memahami cara mengajarkan puasa pada anak. Lantas, cara mengajari anak berpuasa yang tepat supaya dapat menjadi hal yang baik bagi anak adalah dengan cara sebagai berikut ya. Nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya. Oke, kasih. Oke teman-teman, sekarang kembali lagi ya. Saya akan menjelaskan tentang cara mengajarkan anak berpuasa sejak kecil. Dengan cara yang pertama yaitu kita menjelaskan konsep puasa kepada anak kecil sejak dini ya. Bunda juga perlu memberikan penjelasan secara detail tentang ibadah puasa yang diwajibkan oleh agama. Anda perlu menjelaskan bahwa puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah, dan itu merupakan bagian dari kewajiban umat muslim sebagai kita yang umat agama Islam ya. Berikanlah anak pemahaman tentang konsep puasa dengan memakai kata-kata yang sederhana. Jadi anak tuh dapat dengan mudah untuk memahami kata-kata apa yang kita ucapkan untuk anak-anaknya. Misalnya, tidak makan dan tidak minum sesudah sahur hingga waktu berbuka. Itu adalah contoh kata-kata yang sederhana untuk menjelaskan kepada anak-anak. Lalu, menceritakan mengenai apa saja yang perlu dilakukan di rumah ketika sedang berpuasa, supaya anak bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat berpuasa. Ekspresikan ibadah puasa tersebut dengan hal positif dan sangat menyenangkan, sehingga anak tuh merasa tertarik untuk melakukan ibadah puasa. Meskipun anak Anda mungkin belum tentu mengetahuinya, akan tetapi penting bagi orang tua memberikan penjelasan maksud dan manfaat dari puasa Ramadan. Anda juga perlu memastikan bahwa penjelasan Anda telah memakai bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami agar tidak menakuti anak tentang dosa dan neraka bila tidak menjalankan puasa. Karena kadang kan anak-anak kan takut, aduh aku takut nih nggak puasa. Nanti jadi anak tuh eh gimana ya, bukan tanpa rasa takut, tapi anak bisa mencerna dengan baik apa itu dosa, apa itu neraka, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan contoh dan teladan berpuasa kepada anak. Sesudah Anda memberikan penjelasan tentang konsep berpuasa, Anda juga dapat mengajari anak untuk ikut berpuasa yang dimulai dengan memberikan contoh. Hal itu menjadikan anak lebih mudah mempraktekannya. Anda dapat dapat memberikan contohnya lewat diri sendiri ya. Misalkan sebuah kesia-siaan jika Anda menyuruh anak melakukan berpuasa, sedangkan orang tuanya makan dan minum di sembarang waktu. Sebab itulah, jangan lakukan hal seperti itu dengan cara menghindari kebiasaan atau sikap bermalas-malasan. Sehingga diri sendiri sebagai teladan baik bagi anak, karena nantinya anak akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya di kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memaksakan anak untuk berpuasa secara penuh. Jadi ketika belajar anak tuh tidak melakukan puasa dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Tidak begitu ya teman-teman, karena tidak memungkinkan untuk anak akan kuat sehari full penuh jika tidak makan atau tidak minum. Cara yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anak puasa yaitu tidak memaksa agar anak tidak puasa penuh. Kemudian hal itu karena berpengaruh dari paksaan sendiri. Dari paksaan sendiri dapat mengakibatkan pada
persepsi persepsi negatif anak pada puasa. Jadi, biarkan keinginan puasa itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi, anak tuh ingin puasa sendiri tanpa dipaksakan ya, tidak ada paksaan dari orang tuanya. Meskipun puasa tidak diwajibkan untuk anak yang belum balik, akan tetapi melatih anak secara bertahap dapat menjadi salah satu cara untuk guna menyiapkan mental dan fisik supaya mampu berpuasa secara sempurna ketika nanti sudah balik. Sehingga anak itu tidak dipaksa dan melakukannya dengan sempurna, fleksibel saja dan pelan-pelan saja. Oke? Kemudian yang keempat yaitu lakukan dengan jenis puasa jajan terlebih dahulu. Anak kecil memang tidak pernah lepas dari kegemarannya dalam hal jajan makanan yang digemarinya. Guna melatih anak untuk berpuasa mulai dari kecil dengan mencoba mempraktekannya, cara yang satu ini cocok banget buat anak nih. Puasa jajan ini bertujuan supaya anak menjadi lebih terbiasa dengan sering perkembangannya. Cara yang satu ini adalah hal mudah dilakukannya, sebab hanya melatih anak berpuasa dari jajanan, makanan favorit yang disenangi anak. Pertama, kenali terlebih dahulu makanan kesukaan mereka. Setelah itu, ingat apa saja makanan kesukaannya. Kemudian, mencoba melatih anak berpuasa jajan dari makanan yang disukai dengan melakukan secara bertahap. Jangan langsungan ya, kita melakukan secara bertahap. Kemudian yang kelima yaitu mengawali puasa secara bertahap. Mengawali puasa secara bertahap yaitu walaupun melakukan hanya sekedar pelatihan berpuasa saja, namun sebaiknya latihan puasa ini tetap dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Hal ini bertujuan supaya anak dapat belajar bahwa sebuah pekerjaan serumit apapun perlu untuk dikerjakan secara serius. Anda bisa memulai melatih anak untuk melakukan berpuasa secara bertahap, yakni selama 3 hingga 4 jam di tahun pertama anak mengenal puasa. Misalnya sampai jam 10 pagi dan bertahap sampai nanti jam 12. Jika rasa anak sudah cukup kuat di tahun kedua anak belajar puasa, dengan melatih anak menjalani puasa sampai sore ya, itu merupakan habis sampai sore jika diperkirakan anaknya kuat, maka dilanjut sampai maghrib ya. Jadi anak akan belajar secara sempurna, secara bertahap dari habis subuh sampai adzan maghrib, oke? Begitu tadi tentang cara mengajar berpuasa untuk anak TK atau anak RA. Kemudian saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama untuk anak RA atau anak TK. Oke? Oke teman-teman, kita kembali lagi akan menjelaskan tentang moderasi beragama untuk anak TK dan anak RA. Oke, kita kasih penjelasannya materinya dulu ya. Menurut Ahmad Kaifahmi, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kemudian, penanaman PPK moderasi beragama untuk anak usia dini ini dilakukan dengan pembiasaan dan kegiatan bermain seperti penataan gambar, tulisan, maupun miniatur tempat ibadah yang dapat sering dilihat oleh anak-anak. Kemudian ditegaskan indikator sikap dan perilaku keberagaman moderat siswa TK atau RA di Indonesia termasuk mempunyai visi rahmatan lil alamin, komitmen kebangsaan, adil terhadap sesama, persaudaraan, akomodasi budaya lokal, santun dan bijak, inovatif, kreatif, dan mandiri. Kemudian strategi mengajarkan moderasi beragama di anak TK membiasakan anak untuk menghargai perbedaan sudut pandang, agama, keyakinan, membiasakan untuk anak bersikap adil dan saling menghormati, membiasakan untuk anak toleran dan menghargai keragaman. Kemudian membiasakan anak untuk menjalani nilai-nilai tertentu saat bermain seperti menghormati hak teman dan bergiliran, membiasakan anak untuk menghargai kebudayaan lokal, membiasakan anak untuk membangun persaudaraan antar agama, membiasakan anak untuk mengajak kebenaran tanpa memaksanya, kemudian membiasakan anak untuk komitmen kebangsaan, kemudian membiasakan anak untuk santun
dan bijak, dan kemudian membiasakan anak untuk inovatif, kreatif, dan mandiri. Kemudian metode mengajarkan moderasi beragama di TK yang dapat dilakukan oleh guru yaitu bercerita, bermain peran, bernyanyi, tanya jawab, bermain bermain secara berkelompok, outing kelas, dan penataan gambar, tulisan, maupun miniatur tempat ibadah yang biasa dilihat oleh anak-anak dan dapat dengan mudah dicermati oleh anak-anak. Oke, segitu dulu materi tentang mengajar puasa dan moderasi beragama untuk anak TK dan anak SA. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.